Alhamdulillah, sederhana kode saya. Bahasa Syekh Az-Zunuji dalam kitab Ta'lim Mutahlim al-hurru bil isyarah. Kalau orang alim pakai kode aja udah paham. Apa kodenya? Ada tikus pada beranak, boleh dibungkus buat anak. Kedengeran apa enggak ya? Kedengeran apa enggak ya? Jangan dipikirin, jangan. Yang penting diusahain. Udah, ya, gampang. Ayam pitik dimakan tikus, minta plastik dibungkus. Siap ngaji malam hari ini ya? Siap ya? Jam 10:15 menit. Tadi banyak sudah butir-butir mutiara hikmah tentang keistimewaan daripada kandungan ayat surat ke-17 juz ke-15 ayat pertama yang sudah dibahas oleh mubalik kita yang pertama. Pak, Bu, saya walaupun tadi sambil ngopi dengan Pak Yai di rumah, alhamdulillah kuping saya sambil nyimak. Nggak tahu yang di sini nyimak apa enggak? Halo? Tadi dibahas, Masya Allah, tentang peristiwa baginda Rasul. Kalau melihat ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Enak apa enggak dengarnya? Nyamuk temananya. Nah itu ya, tadi udah dibahas. Jadi nggak langsung naik ke langit, ada proses yang dimana kemana dulu mampirnya. Cuman kan kalau dibahas lagi, ya intinya mohon maaf, itu kalau secara logika jangan yang jauh-jauh dulu deh. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Makanya di situ secara ilmu sorof pakai isim nakiro layla, menunjukkan waktu cepat. Cepatan gini, cepat gini. Ini bagus kan membeli. Ini beneran. Mana apa pakai isim nakiro di situ? Nih, ini membeli. Saya dudukin Pak. Lil amfilah. Nggak ngerti bahasa sapi. For example. Understand? Udah malam iya saja. Biar jelas. Kenapa di situ pakai subhanalladzi asra bi abdi lailan isim nakira menunjukkan durasi yang sangat ini kalah pantun saya. Kalau pantun saya cuma cepat gabus lele, cepat bagus enggak bertele-tele. Beneran? Cepat minum mau nyontoin biar jelas. Ini tutup gelas saya lepas, saya angkat. Kira cicing. Enggak mungkin saya minum sambil diri, saya duduk dulu minum dulu. Suuzon mereka. Insya Allah la tasroban nabil qaim, duduk saya kalau minum. Nih contoh, kira-kira tutup gelas saya ambil, lantas saya lepas. Jawabannya jujur deh. Insya Allah jatuh apa pasti jatuh? Perlu pakai insya Allah? Udah nggak perlu lagi. Ingat kamu kepadaku pasti jatuh. Pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Tolong dong, kita ngaji sampai malam begini biar oleh-oleh ilmunya bisa dibawa. Syukur-syukur semua minimal kecil lendek makan bakso susu, biar pendek tapi masuk. Setuju Pak? Biar pendek yang penting. Beneran? Mana jangan kalau dibalikin yang kecewa yang di belakang, buat apa kalau panjang sama masuk kan capek-capek doang. Cici. Jangan seuzon dulu Bu. Biar pendek yang penting. Kalau udah masuk rasanya enak. Dengerin. Kalau udah enak tuh jangan dikeluarin lagi. Hari mati. Ini usianya berapa nih? Ya, maksudnya ilmunya. Leres tuh?
Ini kan bikin rajaban gini nggak gratisan, betul nggak? Pak, Bu, kira-kira nyiapin makanannya panitia boleh beli, boleh minta? Kalau sekiranya tadi ada yang ngaji korinya ntar pulang diamplopin nggak? Nih yang lagi ceramah, nah itu nyamuk. Iya, ya biar oleh-oleh ilmunya yang dibawa. Makanya kata Quran, surat Al-Maidah ayat ke-6. Surat naon? Ayat berapa? Kalau kamu berdiri akan sholat, maka laksanakan wudhu. Berarti untuk 5 waktu aja, untuk 5 waktu. Wudhu kita berapa kali, Pak? Berapa kali? 5 kali. Itu kalau lihat konsep Al-Maidah ayat ke-6, baru 4. Mana? Wajah, tangan, rambut, kaki. Ditertibkan lagi. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Rukun pertama niat. Terakhir harus tertib. Baru 6. Karena kita pakainya yang maksimal, kita pakai tuh ajaran. Mana? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Pakai sunnah-sunnahnya. Sebelum ke wajah, tangan dulu. Wudhu yang sempurna, tangan dulu. Tangan dulu kan? Wudhu, bak wudhu. Tahu nggak wudhu? Halo, Anda waras? Iya wudhu. Mau maksimal, mau keluar masjid, mau nyampe rumah, mau sampai rumah, mau tidur, suruh jadi apa? Lihat konsep wudhu dari dulu udah diajarin. Allahumma ja'al hadzal ma'a tahura. Selesai tangan, kumur-kumur kita. Leres tak? Kumur-kumur. Selesai kumur-kumur, istinsaq. Ingat loh, bukan masukin air ke dalam hidung, tapi dihirup. Bukan dimasukin, dihirup. Istinsaq. Kira-kira kalau misalkan Bapak sholatnya bukan hanya fardu, sholat witir Bapak jaga, tahajud dijaga, duha dijaga, awabin dijaga, hajat dijaga, sholat tasbih dijaga. Mohon maaf, kira-kira wudhunya cukup 5 kali apa berkali-kali? Kira-kira mungkin tuh virus mendep di hidung. Tuh, pakai ajaran agama kita yang udah dari dulu ngajarkan. Mana lagi Bapak Ibu rahimakumullah? Bakur rahimakumullah. Makanya Allah menyuruh minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Setelah sholat dimaksimalkan, apalagi caranya? Nggak usah jauh-jauh. Yang kedua apa? Jangan pelit buat sedekah. Apa? Jangan pelit buat apa? Hadisnya apa kok? Tahu kok. Obatilah penyakit-penyakit kamu dengan banyak sedekah. Tahu. Tapi giliran hari Jumat kotak amal lewat, nggak ada lampu merahnya, lampu hijau. Ngaku deh. Hadisnya tahu kok apa? As-shadaqatu tanfa'ul balak, sedekah tolak balak. Tahu. Bahkan kalau lihat dalam hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, ini hadis sahih Pak. Apa kata Rasulullah? Min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani. Ini kalau kita melihat redaksi bahasa Arab, ada huruf nafi, lantas ada ilah. Nggak usah jauh deh, kaidahnya ringan kok. Al istifna'u minan nafi itsbatun. Di mana-mana kalimat ada huruf nafi yang mengadakan ada ilah, maka jawabannya kata ulama-ulama itsbat adalah penetapan. Contoh dalam Quran ada firman Allah berbunyi begini, fa'lam annahu la ilaha nggak ada ilah, hanya Allah. Sekarang di hadisnya ma min yaumin, tidak pernah terlewat di setiap harinya, yusbihul ibad, dari mulai terkumandang azan subuh, terkumandang azan naon? Azan naon? Ada subuh di dia tabu sabaraha? Halo? Jam 6 apa jam 7? Jangan sampai mohon maaf duha pakai spion nih. Tahu duha pakai spion? Tahu nggak? Sholat subuh baru ada doa kunutnya, tapi ngeliat jam udah jam 7. Ada jam 7 waktu sholat apa? Duha. Ya mohon maaf, udah mau jam 11, masih kuat ya ngaji ini? Masih kuat ya? Jadi yang pertama dijaga tuh oleh Isra Mi'raj, menjaga sholat 5 waktu.
Yang kedua, apalagi Nabi mengajarkan sedekah. Nih saya sebutkan hadisnya. Apa kata Rasulullah? Tidak pernah terlewati dari mulai terkumandang adzan subuh. Subuh sekarang jam 5 kurang seperempat. Sama nggak dirupin? Sama ya? Dari mulai adzan subuh Bapak Ibu, udah nongkrong dua malaikat di depan pintu rumah kita. Nongkrong di depan pintu rumah kita. Udah nungguin, udah ngantos apa di depan pintu rumah kita. Berapa malaikat? Berapa malaikat, Bu? Dua. Dan kedua-duanya siap mendoakan kita. Pak, Bu, kira-kira kalau malaikat ada nggak malesnya? Kira-kira malaikat ada nggak ngebangkangnya? Lain sama kita, Pak. Kalau malaikat, boleh kata saya, tuh lihat surat ke-66 ayat ke-6. Malaikat kerjaannya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh malaikat, lain nama kita. Kita bisa hadir Rajaban malam hari ini karena doanya yang paling manjur kita amalin. Enggak ada di Quran, enggak ada di kitab manapun. Nolak. Allahumma paksain wa malas-malas tinggalin. Ustaz di hati ucap kunaon pun palang dari lebih panjang, udah malam jangan panjang-panjang, terus jangan nih. Saya teruskan lagi belum tuntas, Pak. Yang kedua sedekah jujur, karena malaikat nungguin dari mulai waktu subuh, nunggu terhadap yang punya rumah, dan dua-duanya nunggu mau ngapain? Mau ngedoain kita, ngedoain, Pak. Malaikat yang pertama Bapak Ibu ngedoain, begitu kotak amal lewat. Begitu kita berinfak, berapapun nominalnya kita keluarkan, langsung malaikat nungguin, langsung baca doa. Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang gemar berinfak ini apa? Ganti rugi yang tak pernah kurang ya Allah, terus berlimpah ruah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini hari ini udah berinfak apa belum? Amin. Udah berinfak apa belum? Belum. Tiap hari loh Pak. Sementara dia nggak berinfak, malaikat tetap positif thinking. Oh, dia belum sempat kali. Mungkin ntar habis zuhur kali. Karena dua malaikat. Ternyata habis zuhur. Oh, yang perempuan udah nulis status bocin, bobo cantik. Udah bener. Mereka lihat husnuzon. Oh, mungkin ntar ba'da asar kali. Asar nggak kedekat juga. Husnuzon. Mungkin ntar ba'da maghrib kali. Maghrib nggak keluar juga. Mungkin ntar ba'da isya lagi. Begitu lihat jam 9, malaikat lihat udah pelor, nempel molor. Berarti dia sedekah apa enggak? Sedekah apa enggak? Sambil pamitan malaikat yang ditungguin udah sare. Ges HS. Apa kata mereka? Pamitan ya, cuman doain dulu. Bukan yang pertama. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan nakut-nakutin. Naudzubillah min dzalik. Doa mereka yang kedua. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang koret, yang medit, yang bakhil, yang butut gasiran, yang tengkok dalam, yang pantat kuning. Tolong ya Allah, berikan kepadanya talafah, malapetaka di dalam kehidupannya. Naudzubillah min. Tolong jawab yang jujur. Adek, bapak, ibu, merpati 5 ekor. Berapa ekor deh? Ketembak 3 ekor. Ketembak seberapa? Sisa berapa? Udah malam jangan berantem dari jam 11 nih. Udah ya. Tolong yang bilang 2 sama habis jangan belaga korek, dengerin. Semuanya berapa ekor? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa barang nih? 5 ya? Yang ketembak berapa tadi? 1, 2, 3. Yang ketembak berapa? Karena ketembak jatuh kan Pak? Jatuh lah ketembak, jatuh kan? Yang ketembak jatuh ada nggak bangkainya? Masih bisa terbang tuh bangkai? Ada bangkai terbang mah setan namanya. Bangkainya ada nggak di depan tuh? Sabaraha? Hari 2 nih ketembak apa enggak?
Karena nggak ketembak kemana? Hilang kan? Berapa sisa di bawah? Tilu. Tadi yang bilang 2 mana orangnya? Jelaskan. Terpikirin sampai pulang. Merpati 5 ketembak 3, sisa 3. Kan yang ketembak berapa? Yang ketembak jatuh nggak? Ayah tebaknya seberapa? Yang 2 ketembak nggak? Karena nggak ketembak kemana? Yang kabur masih ada hilang. Yang hilang perlu dibicarakan. Berapa bangkai di bawah? Itu sisa. Nyambung Chan. Udah malam nih. Bu, lapos dah. Lapos. Panjang pikirin. Merpati 5. Udah nyambung? Udah. Kita praktekkan selalu nyambung. Fulus. Angka depan 1, nolnya 5. Gambar dari pertama 100.000. Dek, kalau uang 100.000 ada 20 lembar, jadi berapa? Berapa juta? 2 juta. Tenang Bu, anaknya pintar kok. Duit 2 juta Pak. Pertama, nyumbang rajaban 1 juta rupiah. Berarti 10 lembar yang merah. Leles. Nyumbang rajaban 10 lembar yang merah. Berarti 1 juta. Leles. Ternyata uangnya 60 lembar. Nyumbang lagi yatim ponakan kita 8 lembar yang merah. Nyumbang yatim berapa? Nyumbang rajaban berapa dek? Nyumbang yatim berapa? Duit asal muasal berapa lembar? Kepake buat yatim berapa? 8. Kepake rajaban berapa? Sisa 18. Jangan bilang 2. Merpati 5 ekor. Ngerti ilmunya nih. Ilmu. Merpati berapa ekor? Ketembak sabaraha? Yang ketembak jatuh nggak? Ayah tebakina. Yang ketembak berapa? Berarti ada kan? Yang 2 ketembak nggak? Kalau nggak ketembak kemana? Yang kabur masih ada hilang. Perlu dibicarakan. Nggak perlu. Berapa bangkai di depan? Duit berapa lembar? Nyumbang rajaban seberapa? 10. Nyumbang yatim berapa? Sisa? Ulah 2, 18. Yang 2 belum tentu punya kita. Ternyata meninggal dunia kita. Atau yang 2 lembar nemenin ke alam barzah. Yang nemenin yang 18 apa 2? Nyumbang rajaban buat ngaji, besok diamalin sedekah makin berani, sholat berjamaah makin rajin. Mohon maaf, itu nyumbang rajaban manfaat atau maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Nyumbang yatim Pak, nyumbang yatim 800.000 manfaat apa maksiat? Berarti kalau manfaat pahala apa dosa? Berarti kalau pahala ada apa hilang? Yang 2 lembar belum tentu punya kita. Paham? Ilmunya gimana Sah? Merpati 5 ekor. Dikasih ilmu. Nyambung Chan. Yang kedua mana? Masalah sedekah. Maksudnya besok lihat kotak amal merpati 5 ekor. Pak, Bu, mohon maaf loh. Harta yang kita simpan, jujur paling banter akan jadi warisan. Pandai sedikit akan jadi bahan rebutan. Terus harta yang kita makan pasti sudah jadi kotoran. Harta yang tidak akan hilang sepanjang zaman, nggak ada lain adalah yang